sampah malah tambah banyak dibandingin tahun-tahun yang lalu karena pada banyak yang migrasi ke kota Depok. Pagi sarapan berarti, waktu beli sarapan nasi uduk atau lontong ke tempat sayur masih pakai plastik. Lalu ketika memasak juga bahan-bahan dari bumbu dapurnya pun juga bungkusnya plastik. Ya itu tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi apalagi masa pandemi kemarin gitu ya, itu semua paket pakai plastik semua gitu ya. Secara umum plastik itu kan suatu produk manusia yang spektakuler gitu ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali gitu untuk manusia gitu ya. Jadi ringan, murah, kuat gitu kan. Dan hal itu yang kemudian sehingga semuanya itu menggunakan plastik gitu. Ya, banyak juga lah, tidak terhitung lah. Banyak lah. Kenapa nggak terhitung? Kenapa nggak terhitung? Ya, sulit untuk dihitungnya karena lagi sibuk ini baru ngitungin plastik. Ya bermasalah karena kalau buang di tempat sampah sendiri itu limbahnya akan nggak bakalan terurai, akan sulit. Efeknya itu ternyata plastik itu karena kuat ya, itu sukar sekali untuk diurai itu. Awalnya mungkin masuk got gitu ya, got depan rumah kita. Terus lama-lama akan masuk ke kanal, kemudian ke sungai, ke laut. Itu bisa masuk ke dalam tubuhnya dan itu akan bisa termakan oleh manusia gitu. Nah di Depok kami sudah melakukan penelitian, perairan kita gitu dimanapun sepertinya memang sudah tercemar plastik gitu ya. Karena memang lingkungan kita emang banyak penduduknya gitu di Depok ini. Dia sudah ada pembatasan tapi hanya terbatas untuk tempat-tempat belanja ya. Tetapi pengawasannya juga belum efektif dilakukan ya, belum efektif dilakukan. Ini juga sekali lagi memang produk kebijakan untuk membatasi, mengurangi dan sekaligus mengawasi itu seharusnya menjadi satu paket ya. Depok ini kan semacam kota transisi ya. Di situ tempat kampus, tempat orang yang melakukan pekerjaan di Jakarta juga banyak tinggal di Depok. Artinya tingkat pengetahuan orang tentang sampah itu bisa dijamin lah. Saya udah di sini, jadi warga sini itu sekitar 4 tahun. Jadi emang saya pendatang, bukan asli sini. Tapi belum pernah dengar ada sosialisasi apapun yang terkait sampah. Kebetulan di tempat saya itu pengolahan sampahnya terpadu doang, hanya untuk masyarakat kampung situ saja, nggak ada dari pemerintah untuk mengambil sampah, dinas kebersihan tidak ada. Karena biasanya kan warga itu mendapatkan informasi kan dari RT sekitar, tapi kita belum mendapatkan informasi tersebut sih dari RT. Tapi kalau misalnya dari sosial media atau dari televisi kita tahu, tapi untuk dari RT sendiri sih belum, secara aktif belum sih. Ya sebenarnya kalau untuk Depok ya dengan penduduk yang sekitar 2 juta lebih ini, itu potensi untuk mengumpulkan sampah plastik sangat besar gitu. Sebenarnya kalau ada atau keinginan pemerintah gitu ya, Pemda dan juga swasta gitu dengan CSR-nya itu mungkin itu bisa dikembangkan gitu. Dikembangkan 2 juta penduduk ini itu potensi sampahnya cukup besar gitu ya. Nah itu yang pertama gitu ya. Yang kedua mungkin ya disosialisasikan bagaimana pembuangan sampah yang benar lah gitu. Jadi jangan sembarangan, itu penting untuk dilakukan gitu ya. Ya, terutama di tingkat RT, RW itu perlu digencarkan gitu ya. Deklarasi plastik Smart Cities di Kota Depok itu bulan September tahun 2021. Jadi deklarasi untuk program plastik Smart Cities itu sebenarnya satu pondasi ya untuk melaksanakan program, karena komitmen dari pemerintah kota untuk menangani sampah itu memang perlu ditegaskan. Deklarasi itu akan lebih kuat kalau dilengkapi dengan rencana aksi. Jadi rencana aksi justru dibangun dari bawah, itu sebenarnya lebih bagus juga di Depok. Maksudnya di bawah itu rencana aksi banyak dibangun oleh bank sampah dan komunitas.
Ya ada pengelolaan bank sampah gitu, seperti itu. Dan saya juga mengumpulkan tuh. Nah itu Dikemanain Pak? Hah? Ada yang menampung di RT sini. Ada bang Sono juga ada sudah punya sekarung saya tuh. Botol-botol aqua ini juga. Nanti ada yang ngambilnya dari RT sini. Rencananya sih menurut Pak RT sampah yang dikumpulin dikelola langsung ada yang ngambil oleh pengepul, dananya itu disumbangkan buat ke anak yatim dan kaum duafa gitu aja. Jadi Wangi Bumi Nusantara atau WBN itu wadah bagi para penggerak, ya, pegiat lingkungan yang mengelola komunitas bank sampah di Kota Depok. Kami ada 11 kecamatan, Kota Depok ada 11 kecamatan. Setiap kecamatan itu ada perwakilan dari kami, dari WBN, sebagai koordinator bank sampah di kecamatan tersebut. Sebenarnya kita dulu bikinnya namanya pos sedekah sampah, tapi berjalannya waktu terus itu coba kata-kata sampahnya kita hilangkan. Akhirnya kita pilih kata-katanya zona daur ulang. Itu ada 3 RW, jadi potensi sampahnya sebenarnya besar Pak. Gitu. Hampir satu hari kan hampir 1 ton. Gitu. Kita inisiasi pembentukan awalnya melalui pengurus RW. Gitu. Jadi yang pertama kita bentuk waktu awal itu bank sampah. Tapi kita mencoba juga dengan ada kerjasama dengan Pegadaian. Pegadaian buka tabungan ya, tabungan emas ya. Buka buku tabungan dan itu tabungan emas sih. Jadi ngajarin juga berinvestasi gitu. Jadi sampah. Iya, jadi sampah. Tapi yang disetor sampah. Sampah betul. Sampah, jadi sampah jadi emas. Sampah itu kan ada 3 kategori besar. Organik, anorganik, dan residu gitu ya. Karena sampah sebelumnya kan mindset atau berpikir tentang sampah itu sampah musuh. Sampah itu harus cepat-cepat pergi dari rumah, harus diangkut ya. Dan akhirnya ujungnya adalah ke tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan akhir ya. Tapi dengan adanya bank sampah, masyarakat jadi paham bahwa sampah ini tidak harus buru-buru dibawa ke TPA. Ternyata ada sirkular ekonominya. Kemudian bank sampah terus berkembang karena sosialisasi dari dinas, pengetahuan kita bertambah, akhirnya kita lanjutkan sesuai dengan program pemerintah kota, kita ikut ke pengelolaan sampah organiknya. Makanya dengan WWF itu kan sebenarnya kita juga harus bikin hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungan berapa sampah yang kita bisa reduce per tahunnya. Nah itu tadi dari jumlah penduduk, potensi penduduk menghasilkan sampah yang setengah, terus bisa kita serap nanti di hasil-hasil penimbangan ini kan kita punya datanya per minggu. Nah, nanti kelihatan, nanti yang diolah berapa, plastik yang kita olah itu nanti ada catatannya lagi. Kita sementara ini memberikan dukungan ke masyarakat ya, lewat kelembagaan-kelembagaan. Yang pertama itu melalui bank sampah, yang kedua itu lewat tempat-tempat pelaksanaan pendidikan ya, SD, SMP, dan SMA untuk mengelola sampah di sekolahnya. Jadi ada proses edukasi dan sekaligus proses kelembagaan bank sampah. Dan bank sampah di Kota Depok saya kira cukup maju ya. Yang ketiga juga mengupayakan untuk terus membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas yang peduli sampah, terutama di Kali Ciliwung. Karena kita sudah selesai, ada satu pertanyaan terakhir, nanti kita bisa sharing lagi. Indonesia atau Kota Depok ini harus mulai punya aturan atau mungkin sistem yang mengikat semua gitu ya, bahwa sampah itu harus dipilah dari rumah. Yang buang sampah, terus apalagi ke sungai-sungai gitu, kan bikin kayak banjir gitu kan, ketumbar. Karena di tempat tinggal itu bukan sementara, tempat tinggal itu akan melibatkan banyak orang, terutama saya sudah berkeluarga juga, jadi saya memikirkan keberlangsungan tempat tinggal itu untuk anak-anak saya. Daerah ini kan harusnya buat
kita dijaga, karena buat generasi kita berikutnya juga sebenarnya lingkungan juga harus kita turunkan juga ke mereka supaya lingkungan kita bisa jauh lebih baik gitu buat anak-anak kita gitu. Kita mesti mewariskan lingkungan yang baik gitu ya. Jadi dari saat ini kita harus menjaga gitu ya. Dalam hal ini masalah plastik gitu ya. Jadi gunakanlah plastik se-efisien mungkin gitu. Yang dibutuhkan bagi Depok itu adalah pemetaan atau zonasi pengelolaan sampah, sehingga bisa disonasi antar perumahan-perumahan, karena swasta bisa terlibat aktif dalam mengelola sampah. Swasta itu bisa terlibat aktif untuk mengelola sampah. Yang disebut swasta ini siapa? Yaitu perusahaan-perusahaan yang memandang sampah itu sebagai suatu proses bisnis mereka. Jadi kerjasama dengan perumahan, swasta, pemerintah, segitiga, kalau itu mampu dibangun maka akan lebih baik. Kalau hanya mengandalkan pemerintah untuk Kota Depok akan kesulitan. Kita yang saat ini sudah tersadarkan, ayo bergerak, mengajak yang lebih banyak lagi, ya. Ya cita-citanya semoga bumi ini bisa lestari, gitu. Ya sesuai dengan ketika bumi ini dulu diciptakan. Lah, artinya kombinasi ini yang seharusnya menjadi evaluasi kebijakan untuk Kota Depok, bahwa dukungan penduduk, dukungan masyarakat untuk menangani sampah itu seharusnya memulai juga dukungan dari pemerintah kota, sehingga kombinasi ini akan menjadikan Kota Depok ini menjadi lebih baik dalam penanganan sampah.